akan belajar tentang garis dan sudut. Sebelum memasuki materi lebih jauh, kita kenalan dulu yuk dengan garis dan sudut. Sekarang mari kita berkenalan dengan garis dan sudut. Sebelumnya, saya ingin bertanya, siapa di sini yang sudah pernah melihat jembatan? Sepertinya kalian semua sudah pernah melihat jembatan ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa jembatan itu dibuat untuk menghubungkan antara satu daerah ke daerah lainnya. Nah, jembatan ini bisa kita ilustrasikan sebagai garis. Di sebelah sisi kanan jembatan, kita beri nama titik A, dan di sisi lainnya kita beri nama titik B. Kemudian kedua titik tersebut digabungkan, maka akan menghasilkan ruas garis yang disebut dengan ruas garis AB. Kemudian ruas garis AB ini yang mewakili jembatan itu kita beri nama dengan huruf kecil, yaitu huruf K. Dengan demikian, maka terciptalah suatu garis yang bernama garis K. Adik-adik, mari kita perhatikan gambar skema berikut ini. Garis dan sudut dibagi menjadi dua, yaitu garis dan sudut. Dalam garis dibagi dua, menjadi hubungan antar garis dan membagi garis. Kemudian di hubungan garis ini akan dibagi lagi menjadi kedudukan dua garis. Di dalam membagi garis, ini ada perbandingan segmen garis. Kemudian di sudut dibagi menjadi tiga, yaitu ukuran sudut, hubungan antar sudut, dan melukis sudut. Di hubungan antar sudut ini dibagi lagi menjadi sudut berpenyiku dan berpelurus, sudut bertolak belakang, dan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Dari skema ini kita bisa lihat bahwa garis dan sudut adalah dua hal yang saling berhubungan, karena dengan melalui dua buah garis maka dapat membentuk menjadi sebuah sudut. Selanjutnya kita masuk ke materi bahasan. Pokok bahasan yang pertama yaitu titik, garis, dan bidang. Yang kita akan membahas tentang konsep titik, garis, dan bidang. Yang kedua, hubungan antar titik, garis, dan bidang. Kemudian masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu adalah garis. Di dalam garis ini kita akan membahas kedudukan dua garis dan membagi ruas garis. Di pokok bahasan ketiga kita akan membahas tentang sudut. Di dalam sudut ini kita akan membahas jenis-jenis sudut dan hubungan dua sudut. Pokok bahasan yang keempat ada contoh-contoh soal yang memuat menentukan besar sudut antara dua garis berpotongan. Yang kedua, menentukan besar sudut pada dua garis sejajar. Kemudian pokok bahasan yang kelima yaitu melukis sudut istimewa. Di sini kita melukis sudut istimewa, yaitu yang pertama melukis sudut 30 derajat dan yang kedua melukis sudut 60 derajat. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi bahasan yang pertama, yaitu titik, garis, dan bidang. Yang pertama, titik. Tahukah kalian bahwa titik tidak memiliki ukuran dan sama seperti di dalam dunia menulis? Dalam dunia matematika, titik juga dipresentasikan dengan tanda noktah. Penamaan titik haruslah menggunakan huruf kapital seperti titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Setelah kita mengenal apa itu titik, sekarang kita akan mengenal garis. Garis merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik dengan arah saling berlawanan sampai jarak yang jauh tidak terhingga. Garis dipresentasikan juga oleh satu garis lurus dengan dua tanda panah. Dapat dilihat pada gambar, di setiap ujung garis terdapat anak panah yang mengartikan bahwa panjang garis tersebut tak terhingga. Selanjutnya, penamaan garis bisa kita lihat berbanding kebalik dengan penamaan titik. Jika di penamaan titik menggunakan huruf kapital, maka di garis ini menggunakan huruf kecil seperti garis A kecil, B kecil, C kecil, dan sebagainya. Lalu kita akan masuk ke dalam bidang. Bidang dapat dipresentasikan atau dapat diibaratkan dengan meja atau dinding. Pada gambar di atas dapat dilihat
bidang alfa memiliki luas yang tidak terbatas karena tidak ada titik di setiap ujung pada bidang tersebut, maka luasnya tidak terbatas. Kemudian kita akan masuk ke materi hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang pertama, hubungan antar titik dan garis. Hubungan antar titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik terletak pada garis dapat dilihat pada gambar di atas, gambar 1. Titik A terletak pada garis L. Kemudian yang kedua, titik terletak di luar garis dapat dilihat pada gambar di atas. Gambar 2 yaitu titik B terletaknya di luar garis daripada garis M. Selanjutnya adalah hubungan antar titik dan bidang. Hubungan antar titik dan bidang dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik terletak pada bidang dapat dilihat pada gambar di samping. Titik C berada di dalam bidang alfa. Dan yang kedua, titik tidak terletak pada bidang, bisa dilihat pada gambar di samping. Gambar 2, titik D terletak di luar daripada bidang beta. Selanjutnya yang ketiga itu ada hubungan antar garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu garis terletak pada bidang, garis tidak terletak pada bidang, dan yang ketiga garis menembus atau memotong bidang. Dapat dilihat pada gambar 1, garis M berada di dalam bidang alfa. Gambar 2, garis M berada di luar bidang alfa. Dan yang ketiga, garis M memotong atau menembus bidang alfa. Nah, adik-adik, setelah kita membahas tentang materi pokok bahasan yang pertama, kita akan membahas materi pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang garis. Di garis, kita akan membahas tentang kedudukan dua garis dan membagi ruas garis. Yang pertama, kita akan membahas tentang kedudukan dua garis. Agar adik-adik lebih memahami tentang kedudukan dua garis dengan baik, maka dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk yang pertama dan yang kedua merupakan contoh dari garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Untuk di tabel yang ketiga dan yang keempat merupakan contoh garis yang sejajar. Untuk yang kelima dan yang keenam merupakan contoh garis yang berhimpit. Untuk ketujuh dan yang kedelapan merupakan contoh garis yang berpotongan. Untuk yang kesembilan merupakan contoh garis yang berpotongan tegak lurus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang membagi ruas garis. Yang pertama adalah membagi ruas garis dengan perbandingan 1:3. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu buatlah sembarangan ruas garis, misalnya garis AB. Yang kedua, dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 4 bagian sama panjang sehingga tidak berhimpit dengan garis AB, yaitu 3 dikali AP sama dengan PM. Yang ketiga, hubungkan titik M dengan titik B. Yang keempat, buatlah garis sejajar dengan MB melalui titik P sehingga memotong garis P1. Yang kelima, buatlah garis sejajar dengan titik PP1 dan MB melalui titik-titik 3 bagian PM sehingga memotong garis 3 bagian P1B. Dan yang terakhir, terbagilah garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3, yaitu 3 dikali AP1 sama dengan P1B. Nah, yang kedua adalah membagi ruas garis dengan 2:5. Jadi yang pertama tadi perbandingan 1:3, sekarang kita bikin perbandingan 2:5. Nah, sama halnya gunakan penggaris untuk membagi ruas garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:5. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama buatlah sembarang ruas garis, misalnya garis AB. Lalu dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 7 bagian yang sama panjang sehingga tidak berhimpit dengan garis AB. Maka AP per PM sama dengan 2/5. Yang ketiga, hubungkan titik M dengan titik B. Yang keempat, buatlah garis dengan ruas garis MB melalui titik P
sehingga memotong garis P1. Yang kelima, buatlah garis sejajar dengan PP1 dan MB melalui titik-titik dua bagian PM, sehingga memotong garis dengan bagian AB. Yang terakhir, terbagilah garis AB menjadi dua bagian dengan perbandingan 2:5, yaitu AP per PM sama dengan 2/5. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang sudut. Untuk di sudut, kita akan membahas tentang jenis-jenis sudut dan hubungan dua sudut. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang konsep sudut. Suatu sudut terbentuk dari potongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik, sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut. Contohnya ada dua potongan sinar garis, yaitu sinar garis PA dan sinar garis PB, yang dimana perpotongannya tepat di satu titik, yaitu titik P, sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut P. Untuk penamaan suatu sudut dapat berupa simbol, misalnya seperti simbol alfa, simbol beta, dan simbol sudut. Nah, biasanya satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis, yaitu satuan dalam bentuk derajat dan dalam bentuk radian atau rad. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip, yang dimana rentang derajatnya adalah antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, yang kedua ada sudut tumpul. Untuk sudut tumpul, rentang derajatnya adalah 90 derajat sampai 180 derajat. Yang ketiga ada sudut siku-siku. Untuk sudut siku-siku memiliki ukuran 90 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut lurus, yaitu dengan ukuran 180 derajat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sudut berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Yang pertama kita akan membahas tentang sudut berpelurus. Sudut berpelurus adalah sudut yang apabila dijumlahkan keduanya bernilai 180 derajat. Dua sudut yang disebut saling berpelurus adalah apabila jumlah besar kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Sudut yang satu disebut sudut pelurus dari sudut yang lain. Bisa dilihat pada contoh di samping, yang merupakan contoh sudut berpelurus, yang dimana sudut ABD apabila dijumlahkan dengan sudut CBD maka hasilnya harus 180 derajat, karena sudut CBD merupakan pelurus dari sudut ABD. Nah, yang kedua ada sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku adalah sudut yang apabila dijumlahkan keduanya harus bernilai 90 derajat. Apabila dua sudut yang letaknya saling bersebelahan membentuk sudut siku-siku atau jumlah besar sudut 90 derajat, maka sudut-sudut tersebut dapat dikatakan saling berpenyiku atau saling disebut juga berkomplement. Sudut yang satu disebut penyiku dari sudut yang lain. Dapat dilihat pada gambar di samping, yang dimana sudut ADB apabila dijumlahkan dengan sudut BDC maka haruslah menghasilkan 90 derajat, karena sudut BDC merupakan penyiku dari sudut ADB. Nah, yang ketiga sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang merupakan sudut yang posisinya saling bertolak belakang atau sudut yang saling membelakangi sudut lainnya, dan besar kedua sudut bertolak belakang adalah sama besar, seperti contoh di samping. Nah, pada contoh samping terlihat sudut A dan sudut C serta sudut B dan sudut D adalah merupakan contoh sudut yang bertolak belakang, sedangkan sudut A dan sudut B merupakan contoh sudut berpelurus. Nah, sama halnya dengan yang di bawah, yaitu sudut F dan sudut G serta sudut F dan sudut H merupakan contoh sudut yang bertolak belakang, sedangkan sudut E dan sudut F merupakan contoh sudut berpelurus. Nah, adik-adik, setelah kita selesai membahas pokok bahasan yang ketiga, sekarang kita akan masuk ke pokok bahasan yang keempat, yaitu tentang contoh soal. Nah, di contoh soal ini kita akan belajar untuk menentukan besar sudut antara dua garis yang berpotongan dan juga menentukan besar sudut pada dua garis sejajar. Baik adik-adik, kita langsung masuk saja ke contoh soal yang pertama, yaitu menentukan besar sudut antara dua garis yang berpotongan.
Sebuah garis yang berpotongan dengan sebuah garis sejajar akan memiliki besaran sudut yang spesial yang dapat dihitung hanya berdasarkan informasi sudut yang memotong garis sejajar yang lainnya saja. Sebagai contoh, perhatikanlah gambar berikut ini. Pada gambar terdapat garis C yang memotong sebuah garis sejajar A dan B. Bila besar sudut tumpul dari garis yang memotong garis A adalah sebesar 5Z derajat dan sudut lancipnya adalah Z derajat, maka apakah kita bisa menghitung besar sudut Y? Tentu saja bisa. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan bagaimana menentukan besar sudut Y. Sebelum kita menentukan dan kita menjawab berapakah besar sudut Y, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu berapakah besar sudut X dari perpotongan garis C dan garis A. Tentu adik-adik sudah tahu, jika besar sudut berpelurus adalah 180 derajat. Kalau begitu, tentunya besar sudut 5Z ditambah Z haruslah sama dengan 180 derajat. Nah, 5Z ditambah Z adalah 6Z. 6Z sama dengan 180 derajat, maka Z-nya adalah 180 derajat dibagi dengan 6, maka Z sama dengan 30 derajat. Selanjutnya, perhatikanlah bahwa besar sudut yang berhadapan dari hasil perpotongan garis sejajar A dan B dengan garis C adalah sama. Oleh karena itu, nilai Y tentu akan sama besarnya dengan nilai Z. Dengan demikian, maka jawaban untuk besar sudut Y adalah sudut Y sama dengan sudut Z sama dengan 30 derajat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu menentukan besar sudut pada dua garis yang sejajar. Perhatikanlah gambar berikut ini. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai dari X, Y, dan Z? Nah, adik-adik, jika kita perhatikan dari gambar, kita bisa melihat bahwa kedua sudut yang diberitahu pada soal adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Dan sudut yang saling bertolak belakang pasti memiliki besaran sudut yang sama besar, sehingga berlaku 3X sama dengan 60 derajat. Maka X-nya adalah 60 derajat dibagi 3, yaitu 20 derajat. Lalu jika kita gabungkan keempat sudut yang diberitahukan pada soal, kita dapat melihat bahwa keempat sudut ini akan membentuk satu lingkaran yang penuh jika digabungkan. Nah, sehingga jika dijumlahkan keempat sudutnya, maka besar sudutnya adalah 360 derajat. Sehingga berlaku rumus demikian, yaitu Y ditambah 40 derajat ditambah Z yang dikurang dengan 40 derajat ditambah 3X ditambah 60 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, lalu kita gabungkan konstanta dengan konstanta dan variabel dengan variabel. Nah, tadi kita sudah menentukan dan mendapatkan nilai dari X yaitu 20 derajat. Maka Y ditambah Z ditambah 3X, kita substitusikan nilai X-nya itu 20 derajat. Berarti 3 dikali 20 derajat ditambah 40 derajat dikurang 40 derajat ditambah 60 derajat haruslah sebesar 360 derajat. Nah, 3 dikali 20 derajat hasilnya adalah 60 derajat. Maka Y ditambah Z ditambah 60 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 360 derajat. Y ditambah Z sama dengan 60 derajat ditambah 60 derajat 120 derajat. Berarti Y ditambah Z ditambah 120 derajat sama dengan 360 derajat. Y ditambah Z sama dengan, 120 derajat ini merupakan konstanta. Jadi kita pindahkan 120 derajat ke ruas kanan. Sehingga Y ditambah Z sama dengan 360 derajat dikurang 120 derajat. 360 jika dikurangkan dengan 120 akan menghasilkan 240 derajat. Sehingga Y ditambah Z sama dengan 240 derajat. Nah, dengan demikian tadi kita sudah mendapatkan nilai X yaitu 20 derajat. Kita juga sudah mendapatkan nilai Y ditambah Z yaitu 240 derajat. Sehingga besar dari nilai
X ditambah Y ditambah Z adalah sama dengan 20 derajat ditambah 240 derajat sama dengan 260 derajat. Dengan demikian, maka nilai dari X ditambah Y ditambah Z adalah 260 derajat. Selanjutnya, setelah kita selesai membahas pokok bahasan yang keempat yaitu tentang contoh soal, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang kelima yaitu bagaimana melukis sudut istimewa. Nah, di melukis sudut istimewa ini, sudut yang akan kita lukis adalah dua buah sudut istimewa yaitu melukis sudut 30 derajat dan juga melukis sudut 60 derajat. Sekarang, mari kita melukis sudut istimewa. Sudut istimewa yang pertama yang akan kita lukis adalah sudut 60 derajat. Siapkanlah jangka, kemudian ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buatlah sembarang ruas garis. Contohnya adalah ruas garis PQ. Dan panjangnya kita misalkan 4 cm. Yang kedua, buatlah busur lingkaran menggunakan jangka dengan pusat titik P dan jari-jari PQ sama dengan 4 derajat. Yang ketiga, buatlah busur lingkaran kedua dengan pusat di titik Q dan jari-jari PQ sama dengan 4 cm. Sehingga kedua busur yang sudah kita buat saling berpotongan di titik R. Dan yang terakhir, langkah keempat, hubungkanlah titik P dan titik R sehingga besar dari sudut RPQ adalah 60 derajat. Dengan demikian terciptalah sebuah sudut yang besarnya 60 derajat. Selanjutnya, sudut istimewa yang kedua yang akan kita lukis adalah sudut dengan besar 30 derajat. Nah, cara mudah untuk melukis sudut 30 derajat adalah kita gunakan jangka lalu kita lukis sudut 60 derajat terlebih dahulu. Baru dari sudut 60 derajat kita bagi dua menjadi 30 derajat. Tadi kita sudah menggambar sudut RPQ yang besarnya 60 derajat. Nah, dari sudut RPQ yang 60 derajat ini kita lanjutkan untuk melukis besaran sudut yang 30 derajat. Seperti langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, buatlah busur lingkaran dengan sudut pusat P dan jari-jari kurang dari PQ. Misal jari-jarinya 2 cm, sehingga memotong garis PQ di titik X dan garis PR di titik Y. Yang kedua, dengan jari-jari yang sama yaitu 2 cm masing-masing, buatlah busur lingkaran dengan pusat di titik X dan di titik Y, sehingga kedua busur akan berpotongan di titik Z. Terakhir, hubungkanlah titik P dengan titik Z, sehingga terbentuk sudut QPZ dan ZPR yaitu sebesar 30 derajat. Nah, jadi adik-adik, inilah pembahasan kita hari ini mengenai garis dan sudut. Bagaimana menurut adik-adik tentang materi kita hari ini? Mudah bukan? Tentu saja mudah. Lalu, apakah kira-kira penjelasan mengenai garis dan sudut ini dapat dipahami dengan baik? Kami harap adik-adik semua dapat memahaminya dengan baik ya. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa.